Cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan pilihan yang tepat. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. 4. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. 5. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? Yaitu dengan memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Pengelolaan prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas, kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lain. Prioritas 1 yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas 2 ada kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Prioritas 3 ada kebutuhan tersier. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembekuan keuangan. Kedua, monitor dan mengevaluasi secara berkala. Ketiga, membiasakan diri menabung. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Kedua, kebijakan bertujuan mengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalanan yang baik. Dan ada juga sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya ada 1. Produksi dipelajari secara turun-temurun. Kedua, modal sedikit. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Keempat, ada belum mengenal pembagian kerja. Kelima, terikulasi. Keenam, tanah merupakan lampauan kegiatan produksian. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Dan juga rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Terus juga ada kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Sistem ekonomi, pasar sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya ada 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. 4. Timbul persaingan dalam masyarakat. 5. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 6. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan di sini juga ada sistem ekonomi campuran sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dan sampai sini saja penjelasan dari saya tentang masalah ekonomi. Terima kasih.